Baik, materi kita selanjutnya adalah mengenai Athanasius. Ya, jadi kita akan membahas beberapa minggu Nicene Fathers, dan kita sudah bahas sebelumnya itu mengenai kontroversi Arius, dan kemudian kita akan fokus kepada tokoh-tokoh bapak-bapak gereja yang berkaitan dengan pengakuan iman Nisea, ya. Dan yang kita akan bahas yang pertama adalah Bapak Athanasius. Jadi kita sudah ini membahas tentang konsilinya, khususnya kontroversinya, sebagai satu pengantar untuk memahami latar belakang daripada pengakuan iman Nisea. Dan kemudian kita akan bahas Athanasius, dan kemudian kita akan mempelajari 3 bapak Kapadokia. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Athanasius ini. Jadi Athanasius ini adalah seorang bapak gereja yang sangat penting, signifikan untuk mempertahankan ortodoksi dari Nisea. Nah, Athanasius ini lahir diperkirakan ya di antara tahun 296 sampai 298 gitu. Jadi tahun 298 itu kemungkinan dia paling jauh begitu ya, dan paling muda, atau maksudnya dia akan lahir lebih dulu, mungkin paling jauh di 296. Jadi tidak di antara tahun-tahun ini ya, 296 sampai 298 ya, karena ini terkait dengan ada kasus nanti mengenai penahbisan dia menjadi bishop ya. Kita akan lihat nanti. Nah, dia adalah seorang teolog yang belajar secara khusus di bawah kepemimpinan Alexander of Alexandria ya. Alexander of Alexandria ini yang kemarin kita bahas, dia adalah bishop di Alexandria. Nah, dia belajar teologi dan mempelajari penggembalaan gitu, menjadi seorang gembala dari Alexander of Alexandria, dan kemudian dia melayani sebagai diakon di Alexandria, dan akhirnya dia juga menjadi sekretaris daripada Alexander of Alexandria. Jadi dia belajar banyak dari Alexander of Alexandria, dan dia sangat mengenal sekali situasi-situasi bagaimana Alexander itu mengalami atau menghadapi serangan dari kelompok Arius dan pengikutnya. Nah, dia adalah seorang yang sangat cerdas begitu ya, seorang teolog yang berbakat sekali. Ya, karena di dalam usia yang masih sangat muda, sebelum usianya 20 tahun ya, 20 tahun, dia udah menuliskan 2 buku. Ya, dan 2 buku ini bukan 2 buku ecek-ecek ya, tapi ini 2 buku yang sangat baik gitu, 2 buku yang sangat signifikan begitu. Ya, 2 buku yang memberikan satu gambaran teologi yang sangat baik ya, yaitu An Oration Against the Heathens ya, orasi atau tulisan atau pandangan melawan kelompok kafir gitu ya, atau kelompok yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang kedua adalah On the Incarnation. Jadi On the Incarnation salah satu tulisan yang sangat terkenal ya. Banyak di internet, bisa diakses. Dan kemudian otomatis dia hadir juga di dalam Konsili Nicea, tapi tentu saja dia waktu itu belum menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Dia hadir sebagai sekretaris daripada Bishop Alexandria, yaitu Alexander ya. Nah, kemudian ini tadi saya sebutkan kenapa tahun kelahirannya menjadi sangat penting, karena dia menjadi bishop dengan di usia yang sangat muda. Dia menjadi bishop menggantikan Alexander di tahun 328 ya, 328. Nah, pemilihan dia menjadi bishop pada waktu itu sedikit kontroversi. Kenapa? Karena usianya dia yang waktu itu below canonical age. Jadi below canonical age itu adalah usia 30 ya.
Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu para imam itu orang-orang Lewi itu mereka mulai bertugas di usia 30. Jadi di masa-masa gereja mula-mula mereka melihat usia 30 adalah usia yang cukup matang untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga usia 30 dianggap sebagai usia penting gitu ya, menjadi ukuran untuk seseorang itu menjadi pemimpin. Nah, menjadi kontroversi sehingga ada kemungkinan waktu itu usianya itu mungkin pas 30 atau hampir 30, makanya dia tidak akan kemungkinan dia nggak mungkin lebih, karena kalau lebih berarti dia sudah sudah 30 dan tidak akan menjadi kontroversi begitu ya. Dan 296 tidak akan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh mungkin tidak akan bisa dia menjadi seorang bishop di tahun 328. Ya, dan singkatnya ya, dia mengalami beberapa kali pembohongan berhubungan dengan Arius kontroversi. Jadi sebenarnya dia mengalami banyak sekali pergumulan gitu ya menghadapi kelompok ini untuk mempertahankan Nisea. Jadi ada beberapa catatan saja, cukup banyak sih sebenarnya ya, mengenai pembuangan-pembuangan yang dilakukan terhadap Athanasius gitu. Jadi tahun 335 ya, 10 tahun setelah Nisea, Konstantin ini ya, Konstantin itu membuang Athanasius ke Trier ya, yaitu di Rhineland. Kenapa? Karena ada tuduhan terhadap Athanasius, karena Athanasius ini melakukan sebuah tindakan-tindakan kekerasan gitu ya terhadap kelompok Arians di daerah di mana dia menjadi bishop gitu, sehingga dia itu disampaikan kepada pemimpin, kepada kaisar yaitu Konstantin, dan kemudian dia akhirnya dicopot begitu dan dia dibuang ke Trier. Nah, terkait kasus ini, maka pemimpin bishop di Roma, yaitu Pope Julius, itu mengadakan satu sinode ya di Roma, dan untuk membahas mengenai kasus daripada pembuangan Athanasius, sehingga di tahun 341 ya, at which Athanasius was cleared of all charges ya, sehingga dalam 341 dia kemudian tuduhan itu dianggap tidak benar ya, sehingga dia dicabut semua tuduhan itu, dan 346 dia kembali menjadi pemimpin di Alexandria. Nah, kemudian 350 ya udah ganti kaisarnya yaitu Constantius. Nah, Constantius inilah seorang Arians ya. Jadi dia pendukung daripada kelompok Arians, dan kemudian dia kembali membuang Athanasius ya. Membuang Athanasius, dan kemudian dia baru kembali lagi ke Alexandria ketika kaisar Arians ini, kaisar yang mendukung kelompok Arians ini meninggal ya. Jadi setelah dia meninggal, maka dia bisa kembali ke Alexandria. Dan ini berulang begitu ya. Dan kurang lebih menurut catatan dia 7 kali lah dia mengalami pembuangan gitu. Jadi pembuangan ini berhubungan sekali dengan pemimpin-pemimpin pada masa itu. Mereka posisinya apa? Apakah kelompoknya posisinya Nisea atau tidak begitu. Dan memang mayoritas adalah kelompok Arians gitu. Dan akhirnya dia dibuang. Nah, dia dibuang kurang lebih 7 kali. Yang kita bahas ini hanya 2 kali. Nanti terlalu panjang kita membahas mengenai pergumulan-pergumulan Athanasius, karena ada teologi Athanasius yang sangat penting yang diwariskan kepada kita, sehingga kita akan lebih banyak membahasnya gitu ya, karena waktu kita tidak banyak dan terbatas sekali. Nah, Athanasius ini kita sebut juga sebagai Bapak Ortodoksi karena memang dia memberikan banyak sekali fondasi-fondasi baik ke gereja timur dan gereja barat, karena ajarannya yang sangat-sangat baik gitu ya, dan memberikan satu legacy atau warisan yang baik bagi gereja. Dan kita akan melihat pandangan-pandangannya dia, khususnya mengenai kontroversi Arius ini. Sedikit
sebelum kita masuk ke sana, yaitu mengenai kota Alexandria. Ya, kota Alexandria ini menjadi kota penting sih sebenarnya. Ya, itu sebabnya menjadi uh, apa uh, uh, kasus yang ada di Alexandria itu tidak serta-merta bisa diabaikan oleh kaisar yang memimpin gitu, karena Alexandria ini adalah satu kota yang sangat baik dalam hal intelektual, berpengaruh dalam hal politis gitu, dan ini adalah satu kota multi etnis dan kota emporium atau kota pelabuhan yang membuat banyak sekali orang singgah di sana, menjadi kota perdagangan sangat penting. Dan karena di kota perdagangan, kota pelabuhan, sehingga ada banyak sekali uh, pertemuan pemikiran di sana, pertemuan etnis di sana, pertemuan intelektual gitu, dan juga politis ya, karena otomatis dia akan menjadi kota yang berpengaruh gitu. Nah, dia juga otomatis juga pengaruhnya adalah menjadi pusat perdagangan yang penting di Kekaisaran Romawi, dan keunggulannya sebagai emporium itu ya, sebagai pelabuhan itu melampaui Roma, melampaui Konstantinopel, melampaui Antioquia dan Marseilles. Nah, kenapa? Karena memang posisinya dia sangat baik ya, di utara daripada benua Afrika, dan menjadi kota pengaruh penting gitu ya untuk akses ke Mesir. Sehingga apa yang terjadi oleh gereja di sana akan juga berpengaruh gitu ya di seluruh Kekaisaran Romawi. Nah, berhubungan dengan gerejanya, kota Alexandria ini juga menjadi kota pusat gereja Mesir gitu. Ya, sehingga patriark ya, atau istilah patriark ini maksudnya pemimpin atau tua-tua Alexandria itu uh, punya otoritas terhadap seluruh gereja yang ada di daerah Mesir ya, dan mereka juga adalah gereja atau otoritas yang memilih atau menentukan pemimpin-pemimpin di daerah Mesir, di Libya dan di Pentapolis gitu. Sehingga ini seperti gereja induknya gitu ya, gereja induk yang karena punya pengaruh besar, maka gereja-gereja yang lain di sekitarnya itu menginduk kepada Alexandria, dan gereja Alexandria ini memiliki jadi pengaruh sangat besar terhadap gereja-gereja di Mesir, Libya dan Pentapolis ini. Jadi baik secara politis, baik secara perdagangan, ekonomi dan juga gereja, kota Alexandria ini menjadi kota penting, sehingga pertempuran pemikiran di Alexandria akan memberikan pengaruh terhadap banyak tempat begitu. Jadi kalau misalkan kita lihat misalnya contoh di Indonesia itu Jakarta, maka pertempuran pemikiran Jakarta serta akan memberikan pengaruh cukup besar untuk Indonesia ya, yang cukup besar ini. Jadi kota-kota atau tempat-tempat yang memiliki pengaruh besar, apa yang terjadi di sana akan memberikan pengaruh yang cukup terhadap kota-kota yang lain. Nah, kemudian di Alexandria ini persekusi terakhir itu terjadi 311 begitu. Jadi 311 itu kan sudah 14 tahun dari Nisea, ya cukup jauh. Dan kemudian perdebatan terjadi ini kan sudah tahun 330-an dan seterusnya. Sehingga kota ini juga memiliki waktu untuk mengalami perkembangan gitu. Jadi baik gereja maupun kelompok-kelompok Kristen, pemikir-pemikir Kristen itu memiliki ruang, memiliki waktu untuk mengembangkan diri. Jadi bukan hanya mempertahankan diri dari persekusi. Jadi gereja sudah mulai memiliki perkembangan. Nah, kita melihat gitu ya, ini Athanasius versus Arianism. Jadi Athanasius ini menulis buku Against the Arians atau melawan kelompok Arian. Nah, ini saya memberikan beberapa kutipan-kutipan penting yang bisa menolong kita untuk memahami inti-inti atau titik-titik penting gitu di dalam perdebatan antara Athanasius dan kelompok Arian. Nah, ini bahasa Inggrisnya saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita pakai yang bahasa Indonesianya aja. Jadi di sini dikatakan bahwa jika Allah
adalah the fountain. Ini saya agak campur-campur sedikit ya dengan bahasa Inggrisnya supaya tepat nanti pemahamannya. Jadi jika Allah itu adalah ya, atau disebut juga sebagai the fountain atau sumber mata air gitu. The fountain, sumber mata air atau mata air. Jika Allah adalah the fountain dari hikmat dan hidup, jadi kalau hikmat dan hidup itu sumbernya adalah Allah, jadi dari Allah lah mengalir hikmat dan hidup, hal ini mengimplikasikan bahwa hidup dan hikmat itu tidak asing, ya, tidak asing. Jadi bukan sesuatu yang berbeda dengan the fountain, ya, tidak asing dengan esensi the fountain. Karena saya ulang ya, Allah adalah the fountain. Allah itu seperti mata air ya. Mata air apa? Mata air hikmat dan hidup gitu. Jadi hikmat dan hidup itu keluar dari mata air. Ya, keluar. Jadi seperti kalau mata air itu adalah hikmat dan hidup gitu. Nah, kalau kita sebut mata air, maka air itu kan yang keluar dari mata air itu kan bukan sesuatu yang berbeda dengan mata air itu ya. Bukan sesuatu yang asing gitu. Kan mata air kita sebut dia mata air karena dia mengeluarkan air. Maka si mata air itu tidak asing dengan air yang dikeluarkan dari dirinya. Ya, jadi kurang lebih begitu. Jadi Allah sebagai the fountain, sumber hikmat dan hidup. Jadi hikmat dan hidup keluar daripada Allah. Maka hikmat dan hidup adalah sesuatu yang tidak asing dengan esensi Allah gitu. Justru sebaliknya sangat berkaitan. Juga tidak ada waktu tanpa keberadaan hikmat dan hidup itu gitu. Jadi kalau misalkan gini, ada mata air, lalu nggak ada airnya, kan kita nggak sebut dia mata air gitu. Jadi kalau kita sebut Allah itu adalah sumber atau the fountain dari hidup dan hikmat, maka ketika kita mengatakan Allah itu fountain, maka tidak ada waktu tanpa keberadaan hidup dan hikmat begitu. Karena kalau Allah itu kalau Allah itu mengeluarkan hikmat dan hidup, maka tidak pernah hidup dan hikmat itu tidak ada gitu. Jadi kalau satu sumber mata air kita sebut sebagai sumber mata air, maka kalau dia tidak pernah mengeluarkan air, kita tidak pernah sebut dia sumber mata air. Tapi kalau dia mengeluarkan air, maka si sumber mata air itu adalah bersamaan adanya dengan si airnya gitu. Maka Allah akan bersamaan ada dengan hidup dan hikmat. Tidak mungkin Allah itu tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki hikmat. Nah, lalu sang anak atau logos itu berkata, ya, ada dua teks di sini, Yohanes 14:6 dan Amsal 8:12. Akulah hidup katanya. Akulah hidup. Dan di Amsal 8:12 dia mengatakan akulah hikmat, ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi aku adalah hidup, aku adalah hikmat kata sang anak, ya. Nah, jadi the fountain itu Allah, ya, the fountain itu Allah, dan kemudian sang anak itu adalah hikmat dan hidup gitu, ya. Coba saya sedikit gambarkan. Jadi Allah itu adalah the fountain, ya, the fountain. Nah, the fountain atau dari apa? The fountain dari life and wisdom, ya, hidup dan hikmat. Nah, siapa yang menyatakan dirinya hidup dan ini adalah Logos gitu. Jadi Logos mengatakan, akulah hidup, akulah hikmat. Nah, Allah adalah sumber dari the fountain dari hidup dan hikmat gitu. Jadi kalau misalnya dia the fountain, maka the fountain ini tidak mengeluarkan life and wisdom. Jadi kita bisa mengatakan bahwa Logos tidak mungkin Logos pernah punya waktu, tidak ada. Karena sama saja kita mengatakan bahwa the fountain itu pernah kering begitu. Ya, atau the fountain itu tidak selamanya the fountain. Ya. Modelnya atau implikasinya jadi demikian. Nah,
Makanya kemudian Athanasius mengatakan, bukankah tidak religius? Jadi bukan hal yang tepat begitu ya untuk mengatakan anak pernah tidak eksis. Karena hal itu sama saja mengatakan bahwa the fountain atau sumber mata air itu pernah kering, tanpa kehidupan dan tanpa hikmat. Jadi kalau kita mengatakan ada waktu, ada masa di mana anak tidak ada, maka sama saja kita dengan mengatakan bahwa Allah itu pernah tidak punya hidup, pernah tidak punya hikmat gitu. Jadi itu adalah suatu pernyataan yang tidak religius, ada pernyataan yang salah, pernyataan yang bidat gitu ya, pernyataan yang menyesatkan. Karena kita sama-sama mengatakan bahwa Allah pernah tidak hidup dan pernah tidak berhikmat. Ya, sama seperti air, seperti sumber mata air yang pernah kering begitu. Jadi ada masa di mana dia bukan mata air. Nah, berarti sama saja kita mengatakan bahwa Allah ada masa di mana Allah tidak punya hidup dan tidak punya hikmat. Nah, jika demikian, sebuah fountain akan berhenti menjadi fountain ya kalau dia pernah kering. Karena apa yang tidak mengeluarkan atau beget sesuatu dari dirinya bukanlah sebuah fountain. Jadi kalau ada masa di mana the fountain itu kering dan tidak pernah mengeluarkan apa-apa, maka dia stop jadi fountain. Maka dia bukanlah sumber. Maka dia tidak pernah menjadi the fountain. Kenapa? Karena dia tidak pernah beget. Atau ada masa di mana dia tidak beget, tidak pernah mengeluarkan sesuatu. Ya. Jadi kalau kita mengatakan begini, anak pernah tidak eksis adalah suatu pernyataan yang tidak masuk akal. Sama saja dengan mengatakan bahwa Allah pernah tidak punya hidup dan tidak punya hikmat. Ya, kalau ada mata air atau ada satu tempat lah ya tidak pernah mengeluarkan air, maka kita tidak pernah sebut itu sebagai mata air. Nah, kalau dia mengeluarkan air, kita sebut dia mata air. Tapi kalau kita sebut dia sebagai lalu kemudian dia kering, dia berhenti jadi mata air, maka kita berhenti mengatakan dia mata air gitu. Tapi kalau Allah berhenti punya hidup dan hikmat, maka Allah berhenti menjadi Allah. Ya, jadi ketika mengatakan anak pernah tidak eksis adalah suatu pemikiran yang tidak mungkin atau sesuatu yang mustahil. Sama saja mengatakan bahwa Allah pernah tidak hidup dan pernah tidak berhikmat. Nah, kemudian dia mengatakan lagi, jadi sang Bapa itu kekal ya. Jadi kan ini Allah ya. Jadi kemudian sang Bapa itu kekal, Allah itu abadi, sang Bapa itu maha kuasa, sang Bapa itu adalah terang, sang Bapa itu adalah raja, sang Bapa itu adalah berdaulat, sang Bapa itu adalah Allah, adalah Tuhan, adalah pencipta, adalah pembuat ya. Yang menjadikan segala sesuatu. Nah, atribut-atribut ini kan milik Allah, ya, milik Bapa. Nah, kalau misalnya kita mengatakan sang anak itu adalah the image of God, gambar Allah, ya, sama dengan kenapa demikian? Agar firman ini menjadi benar atau menjadi konsisten begitu, yaitu Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, barang siapa telah melihat aku, yaitu anak, ia telah melihat Bapa. Jadi, karena anak adalah gambar daripada Bapanya, maka apa yang ada dalam Bapa pasti ada dalam anak. Gitu. Kecuali yang menjadikan anak sebagai anak dan menjadikan Bapa sebagai Bapa. Ya. Jadi, Bapa itu kekal, Bapa itu abadi, Bapa Maha Kuasa. Nah, kalau anak itu adalah gambar daripada Bapa, maka anak itu pasti kekal, pasti abadi, pasti Maha Kuasa, pasti terang, pasti dia adalah Raja, pasti dia berdaulat, pasti dia Allah, pasti dia Tuhan, pasti dia pencipta, dan pasti dia adalah pembuat. Gitu. Sehingga barang siapa melihat anak, maka dia melihat Bapa. Nah, jika sang anak tidak memiliki semua atribut ini, seperti yang dipikirkan kaum Aryan, bahwa sang anak itu berawal atau punya titik awal dan tidak kekal, sama seperti Bapa tidak kekal,
maka sang anak bukanlah gambar sang Bapa yang sejati. Dan juga bukan sebuah ekspresi Allah. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh Origen bahwa Logos is an expression of God, ya, atau eternal expression of His personality. Jadi kalau kita mengatakan anak adalah gambar daripada Allah, konsekuensinya anak adalah sang gambar Allah atau the image of God, maka semua yang Allah punya adalah anak punya. Kecuali yang menjadikan Bapa sebagai Bapa dan anak sebagai anak. Gitu. Ya, jadi apapun yang Bapa punya, anak punya. Bapa kekal, anak juga harus kekal. Kenapa? Karena anak adalah gambar daripada Bapa yang kekal. Nah, kalau Bapa itu maha kuasa, maka anak juga maha kuasa karena anak adalah gambar Bapa yang maha kuasa. Ya. Kalau Allah itu pencipta, maka anak adalah pencipta karena anak adalah gambar dari Allah pencipta sehingga dia juga adalah pencipta. Kalau dia tidak pencipta, berarti dia bukan gambar Allah yang sejati dan dia bukan ekspresi Allah yang sejati, ya. Sehingga dua hal ini bukan bertentangan. Jadi kalau kita mengatakan anak adalah gambar Allah, maka anak adalah sama dengan Allah di dalam segala sesuatu, di dalam segala atribut-atributnya, ya. Kecuali sang anak itu bukan Bapa dan Bapa bukanlah sang anak. Nah, selanjutnya dia mengatakan kehendak Allah itu tidak bersifat sembarangan atau suka-suka begitu, ya, suka-suka. Melainkan konsekuensi dari naturnya. Jadi kita tuh tidak bisa mengatakan misalnya gini, ya. Coba kita yang orang suka bilangnya, oh Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa melakukan segala sesuatu. Nah, kemudian kalau kita tanya apakah Allah itu bisa berdosa? Jawabannya tidak bisa gitu, ya. Kalau Allah itu maha kuasa dan bisa melakukan segala sesuatu, bukan berarti dia bisa berdosa, karena itu melanggar naturnya. Kenapa? Karena Allah adalah naturnya. Naturnya tidak berdosa, maka dia tidak bisa berdosa, ya. Kalau Allah itu adalah maha kuasa, apakah Allah itu bisa berhenti jadi Allah? Nggak bisa. Naturnya adalah Allah, maka dia tidak bisa berhenti jadi Allah. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan Allah itu maha kuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu, bukan berarti dia bisa melakukan semua segala sesuatu, termasuk hal-hal yang bertentangan dengan naturnya. Tidak, ya. Jadi kita harus cerdas dalam hal ini, ya. Jadi ketika kita mengatakan Allah tidak bersifat kehendaknya tidak bersifat sembarangan, tapi melakukan konsekuensi dari naturnya. Jadi kalau dia bisa melakukan sesuatu, maka itu adalah sesuatu yang koheren, ya, sesuatu yang sepadan gitu dengan naturnya yang baik, ya, atau dengan natur. Jadi apa yang ada dalam naturnya, maka dia bisa memiliki kehendak terhadap hal itu. Jadi jika Tuhan berkehendak untuk menciptakan, dapat dipastikan karena ada sesuatu dalam esensinya yang memungkinkan hal ini terjadi. Gitu. Jadi Allah itu bisa mencipta karena dia punya sesuatu dalam dirinya dia yang bisa menjadikan dia sebagai pencipta, begitu. Ya, jadi kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk mencipta, maka dia tidak bisa mencipta. Gitu. Kalau Allah itu bukan kasih, maka dia tidak bisa mengasihi. Kalau Allah itu bukan kebaikan, maka Allah tidak bisa berbuat baik. Kalau Allah itu bukan kehidupan, maka dia tidak bisa memberikan kehidupan. Kalau Allah itu bukan Allah berhikmat, maka dia tidak bisa melakukan sesuatu tindakan yang berhikmat, ya. Jadi kalau dikatakan Allah itu bisa mencipta atau Allah itu mencipta, maka ada sesuatu dalam dirinya yang bisa menjadikan hal itu, gitu. Nah, pertanyaannya kan jadi sama dengan the fountain dengan air, gitu. Nah, apakah Allah sebelum mencipta bisa disebut sebagai pencipta? Jawabannya menurut Athanasius bisa, ya. Allah adalah pencipta bahkan sebelum dia mencipta. Kenapa? Karena ini jawabannya. Begitu kita menerima bahwa dia secara kekal menggenerasikan sang anak, maka kita melihat bahwa dia selalu menghasilkan atau producing yang lain, gitu. Jadi waktu dia bisa menggenerasikan anak dalam naturnya atau natur yang memiliki kemampuan untuk menggenerasikan anak, atau naturnya pada dirinya sendiri menggenerasikan anak, maka dia adalah Allah yang producing, ya.
Allah yang communicating, Allah yang mengkomunikasikan sesuatu, Allah yang memproduksi yang lain gitu. Nah, komunikasi atau kemampuan ini disebut sebagai kemampuan mencipta. Ya, nanti kita nggak usah bahas terlalu detail, nanti agak bingung ya. Nanti kita akan sampai ke sana dalam pembahasan yang lain ya. Tapi maksudnya gini, maksud daripada Athanasius ini gini ya. Kalau Allah itu bisa mencipta karena ada kapasitas penciptaan lah gitu dalam dirinya. Nah, apa sih arti mencipta menurut Athanasius? Mencipta itu artinya adalah dia memproduksi yang lain. Nah, dari mana natur Allah itu bisa memproduksi yang lain? Yaitu dengan menggenerasikan anaknya gitu. Jadi, waktu dia menggenerasikan anaknya, itu menunjukkan bahwa natur Allah itu memiliki kemampuan untuk melahirkan gitu. Ya. Nah, saya gambarkan dulu supaya lebih jelas ya. Jadi, kan pertanyaan kan Allah itu kan pencipta ya. God is creator. Kalau dia pencipta, maka sekarang dia punya kemampuan gitu. Sama dengan kita. Apakah kita bisa terbang seperti burung gitu ya? Bukan terbang seperti dengan pesawat. Nggak bisa karena kita nggak punya natur yang kita tidak punya sayap, kita tidak punya kapasitas untuk melakukan hal itu. Nah, kalau Allah itu sebut kreator atau creator, pencipta, maka dia punya kapasitas dia punya sesuatu dalam dirinya yang creating. Nah, apa itu creating? Apa itu kapasitas creating itu? Nah, menurut Athanasius itu adalah generating ya. Generating atau memperanakkan anak. Nah, karya generating ini itu berkaitan sekali dengan penciptaan menurut Athanasius. Justru karena dia bisa memperanakkan anak inilah, makanya dia bisa melakukan yang kita sebut sebagai creating. Ya, jadi kalau misalnya kita gambarkan, kapasitas creating ini adalah kapasitas yang berhubungan dengan generation, ya, generating. Jadi waktu dia bisa memperanakkan the son, anaknya, maka kapasitas ini adalah kapasitas yang menunjukkan bahwa dia bisa menciptakan sesuatu yang lain gitu, ya, menciptakan ciptaan yang lain yaitu creation, ciptaan yang lain. Jadi ketika dia kita sebut creator, maka kapasitas creator ini memberikan implikasi bahwa dia itu generating his own son. Waktu dia bisa generating his own son, maka kita memiliki indikasi bahwa he can create it. Ya, he can create others gitu. Ya, jadi kemampuan memperanakkan anak itu adalah bukti atau atribut gitu ya, atribut dalam diri Allah yang bisa mencipta gitu. Kurang lebih begitu gambarannya ya. Kalau dia tidak bisa memperanakkan anaknya, maka dia tidak bisa mencipta gitu, kurang lebih. Nah, sehingga dia bilang, saya ulang ya. Jadi katakan bahwa begitu kita menerima bahwa dia secara kekal menggenerasikan sang anak, maka kita melihat bahwa dia selalu producing yang lain. Nah, pertama, dia memproduksi ya first by nature ya, oleh naturnya. Ini di dalam natur saya tambahkan nanti supaya kelihatan padanannya. Jadi dia memproduksi atau memperanakkan anak ya, tapi beda dengan ciptaannya. Di dalam natur selanjutnya, jadi yang pertama tindakannya dia tadi yang ini ya, memproduksi ini ya, supaya jelasnya, memproduksi ini atau generating ini. Jadi yang pertama dia lakukan itu adalah by nature ya. By nature dia memperanakkan anak. Selanjutnya yang kedua oleh tindakan bebas atau free action, yakni memproduksi yang lain di luar dirinya sendiri, yaitu ciptaan ya. Sehingga penciptaan tidak akan masuk akal tanpa adanya generasi kekal ya atau memperanakkan anak. Keduanya mempunyai kategori yang sangat berbeda, namun yang pasti ya, maksudnya itu dua hal yang berbeda ya. Kan makanya saya tambahkan di sini, yang satu itu di dalam natur, yang satu itu di luar natur.
Yang satu itu by nature, yang satu lagi itu adalah by will gitu ya, dengan tindakan bebas. Nah, penciptaan tidak masuk akal tanpa adanya generasi kekal. Nah, keduanya mempunyai kategori yang sangat berbeda, yaitu tadi ya, by nature, yang satu adalah by will, yang satu in nature, yang satu outside the nature. Namun yang pasti, yang satu ciptaan bersifat mustahil tanpa yang lain, yaitu anak. Ya. Nah, saya lanjutkan untuk menjelaskan bagian ini. Nah, jadi di sini kan ada Allah itu, ya, Allah itu. Jadi dia memperanakkan anaknya, the son. Dia memperanakkan anaknya ini by nature. Jadi bukan by his will. By nature. Lalu ini di dalam naturnya, ya, in nature. Sehingga ini adalah the perfect image of God. Nah, kemudian di sini kita punya yang namanya saya pakai creature aja ya. Sini ada ciptaan. Nah, ciptaan ini ada bukan by nature atau bukan ada dengan sendirinya, tapi by will. Ya. Kenapa by will? Karena dia punya kapasitas untuk memperanakkan anak gitu. Dia punya kapasitas untuk memperanakkan anak. Nah, ini juga berada di dalam outside, ya, outside of his nature. Nah, jadi ini adalah natur yang berbeda dengan Allah. Dia mencipta by will, by free will. Jadi ini dua hal yang membedakannya, by nature, by will, inside the nature, outside the nature. Tanpa ada ini, maka ini sesuatu yang mustahil, ya, ini sesuatu yang mustahil. Jadi, ya, ini adalah sesuatu yang wajib ada supaya ini ada. Kalau ini tidak ada, maka ini mustahil, ya. Jadi Allah yang tidak punya anak adalah Allah yang tidak mungkin mencipta. Kenapa? Karena dia tidak pernah bisa memberi gitu. Dia tidak pernah bisa mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Kalau dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu dari dirinya, bagaimana mungkin dia bisa mencipta? Karena penciptaan itulah dia harus mampu mengeluarkan sesuatu, memproduksi sesuatu yang lain gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kayak batu, apakah batu itu bisa punya anak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak punya kapasitas dalam dirinya untuk menjadi anak gitu. Nah, apakah hewan, apakah manusia punya potensi punya anak? Punya, gitu. Punya. Kenapa? Karena dia punya organ-organ produksi gitu kurang lebih, ya, punya organ. Jadi dalam naturnya dia punya organ-organ produksi. Apakah batu punya organ-organ produksi? Jawabannya tidak. Nah, maka bedanya adalah hewan, manusia itu memiliki organ produksi, tapi kan dia memiliki dependensi terhadap lawan jenisnya, ya. Nah, kalau Allah tidak, Allah itu dalam hal memperanakkan anak itu by nature, karena naturnya itu absolute being atau perfect being itu pasti punya perfect image, ya. Hanya perfect being yang punya perfect image. Kalau dia bukan perfect being, maka dia tidak punya perfect image. Jadi perfect image adalah konsekuensi dari perfect being. Jadi kalau ada namanya the perfect being, maka perfect being itu pasti punya perfect image. Nah, karena ini adalah perfect image, maka ini adalah duplikasi daripada the perfect being, ya. Yaitu the Son. Nah, hanya Allah yang memperanakkan anak lah yang bisa menjadi Allah pencipta. Kalau dia tidak mencipta, kalau dia tidak punya, maka dia tidak bisa mencipta, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kemampuan Allah memperanakkan anak ini adalah yang kita sebut sebagai ini, kalau kita lihat ini ya, kan dikatakan kehendak Allah tidak bersifat
arbitrary atau bersifat sembarangan. Maksudnya dia bisa ini, dia punya will ini, dia dia pengen ini dia bisa semua. Enggak. Allah itu will-nya itu mengalir juga dari kapasitas naturnya, ya. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk mencipta, maka dia tidak mungkin mencipta, ya. Nah, jadi generating, ya, the God generates the Son. Jadi generating nature, ya. Jadi kemampuan untuk memperanakkan ini merupakan natur yang tadi kita sebut sebagai bahwa kehendaknya itu bukan arbitrary, ya, bukan sembarangan, bukan semena-mena gitu. Tetapi kemampuan dia memperanakkan anak itu adalah kemampuan untuk mencipta. Ya. Nah, kalau ini memperanakkan anak itu dia tidak mampu, ya. Jadi kalau Allah itu tunggal, one person itu one person God itu adalah Allah yang tidak bisa mencipta, ya, kata Athanasius. Jadi kalau Allah itu one person God, maka one person God itu bukan the creator God, ya. The creator God necessarily is God with his own son, gitu. Dia harus punya logos. Kalau dia nggak punya logos, dia nggak bisa mencipta, gitu. Nah, jadi ciptaan ini adalah satu karya bagi dari natur Allah, tapi by will, ya, by will, bukan by nature. Outside God's nature. Kalau the Son itu inside his own nature. Nah, selanjutnya dia mengatakan, barang siapa bertanya mengapa sang anak tidak menggenerasikan anak yang lain, gitu. Kan ini orang mungkin nanya, ya. Lalu kenapa anak tidak punya anak, gitu, ya? Kenapa bapak tidak punya bapak, gitu, ya? Nah, makanya dia bilangnya, kan oke, kalau misalnya bapak punya anak, lalu apakah anak itu tidak punya anak lagi, gitu. Nah, pertanyaannya sama, ya. Barang siapa bertanya mengapa sang anak tidak menggenerasikan anak yang lain, gitu. Dia bilang harus bertanya juga mengapa sang bapak tidak punya bapak. Nah, dia bilang gini, ya, dua anggapan ini jelas tidak pantas dan tidak saleh, gitu. Jadi ini satu pertanyaan yang salah kaprah, gitu. Ya, kenapa anak itu tidak bisa punya anak, gitu? Kenapa anak itu tidak memproduksi anak? Dia bilang karena sama seperti bapa adalah bapa dan tidak pernah bisa menjadi anak, demikian pula anak adalah anak dan tidak pernah bisa menjadi bapa. Kalau anak punya anak lagi, maka anak ini adalah jadi bapa, begitu. Jadi dia menjadi bapa atas anaknya yang lain, berarti cucunya si bapaknya dia, ya. Jadi kan ada 3 generasi jadinya nih, ya, bapa, anak, cucu, gitu. Nah, jadi dia bilang gini, ya, bapak itu akan selalu menjadi bapak dan tidak bisa menjadi anak, gitu. Sama dengan anak tidak bisa menjadi bapak. Anak itu adalah naturnya sang anak, yaitu naturnya diperanakkan. Jadi naturnya dia itu adalah natur yang diperanakkan dan tidak bisa memperanakkan. Kalau dia naturnya bisa memperanakkan, maka naturnya dia adalah anak dan bapa, begitu. Tapi dia bukan anak dan bapa, dia adalah sang anak, anak tunggal bapa. Dan bapa adalah bapa daripada sang anak, gitu, ya. Karena dalam hal ini lebih tepat menggambarkan anak sebagai ekspresi dan gambar bapa. Tetapi tetap apa adanya dan tidak berubah. Namun ia berasal dari bapa, menjadi satu dan sama dengan bapa, gitu. Jadi anak itu adalah the image, the expressions of the Father, ya. Maka expression atau image itu nggak punya image, ya. Expression itu nggak punya expression, image nggak punya image, gitu. Jadi kita image itu nggak punya image of the image, gitu. Jadi image adalah image, gitu. Image itu tidak memperanakkan, image itu diperanakkan, ya. Ekspresi itu diekspresikan. Ekspresi itu tidak mengekspresikan, gitu kurang lebih, ya.
Nah, ini perdebatannya mengenai Athanasius ini. Jadi ada summary, ada beberapa poinnya. Ada cukup panjang sih sebenarnya penjelasan daripada Athanasius ini. Tapi ini adalah summary-nya bagaimana dia atau poin penting apa sih sebenarnya yang dibantah oleh Athanasius terhadap pemikiran daripada Arius ini ya. Yang pertama adalah only God can save ya. Maksudnya begini. Arius itu juga percaya kepada Kristus ya, tapi bukan Kristus yang adalah anak Allah yang kekal. Jadi maksudnya si Athanasius ini adalah kalau kamu percaya, maksudnya ngomong sama orang kelompok Arian ya, kalau kamu percaya adalah Kristus, ya percaya kepada Kristus, tapi Kristus itu bukan anak Allah yang kekal seperti yang dijelaskan, maka dia mengatakan Kristusnya versi Arianisme ini adalah Kristus yang tidak bisa menyelamatkan gitu, karena dia bukan God gitu. No creature possess the ability or prerogative to save from sin. Kalau Yesus itu, Kristus itu adalah ciptaan, maka tidak ada ciptaan yang memiliki ya kemampuan atau hak begitu ya untuk menyelamatkan dari dosa. Jadi nggak mungkin Kristus itu bisa disebut juru selamat. Jadi kalau Yesus itu adalah ciptaan, maka Yesus tidak bisa dan tidak mungkin disebut sebagai juru selamat. Salvation was the prerogative, ya, privilege and potential act of God alone. Jadi hanya Allah yang mampu melakukan karya keselamatan. Tidak ada ciptaan yang lain yang bisa melakukan karya keselamatan selain Allah sendiri. The maker must be greater than what he makes. Ya, pencipta itu harus lebih besar daripada apa yang diciptakan. Dan the giver has to bestow what is in his possession. Jadi yang memberi itu bisa memberi kalau dia memiliki gitu. Kalau Allah tidak punya keselamatan, kalau Kristus yang versinya Arius itu tidak bukan Allah, maka dia tidak punya keselamatan dalam dirinya dia. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan keselamatan gitu? Karena keselamatan adalah haknya Tuhan. Tidak ada ciptaan yang memiliki kuasa untuk melakukan keselamatan. Hanya Allah yang mampu melakukan keselamatan. Jadi tidak ada nabi, tidak ada manusia, tidak ada ciptaan, tidak ada malaikat yang mampu menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah. Jadi kalau kita mengatakan kalau Arius mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, itu sesuatu yang mustahil gitu. Yesus juru selamat kalau dia adalah Allah. Kalau dia bukan Allah, maka dia tidak bisa juru selamat, ya. Dia tidak bisa memberi apa yang dia tidak punya, ya. Dia hanya bisa memberi apa yang dia punya, ya. What help then can creatures derive from a creature that itself needs salvation, ya. Apa sih, ya, what help then? Apa sih bantuan apa sih yang bisa dilakukan oleh ciptaan, ya? Derive from a creature that itself needs salvation gitu. Jadi bantuan apa sih yang kita bisa harapkan dari ciptaan yang lain gitu, yang juga pasti membutuhkan keselamatan. Karena dia punya dependensi terhadap sang penciptanya gitu. A creature could never be saved by a creature. Jadi ciptaan tidak mungkin bisa diselamatkan oleh ciptaan yang lain atau ciptaan apapun, ya. Any more than the creatures were created by a creature, ya. Jadi kita tuh tidak mungkin bisa diselamatkan oleh ciptaan yang lain. Jadi penegasan Athanasius di sini adalah only God can save. Jadi kalau Arius mengatakan Kristus adalah juru selamat, maka Yesus otomatis harus adalah Tuhan atau Allah. Ya. Jadi dikatakan bahwa a creature could never be saved by a creature any more than the creatures were created by a creature gitu. Jadi kita tuh tidak bisa tidak bisa diselamatkan lah ya, oleh ciptaan yang lain, karena ciptaan yang lain itu membutuhkan juga keselamatan. Yang kedua,
Christ di dalam gereja ya itu disembah ya, worship in Christian churches ya. Sehingga dia Athanasius itu melihat Arius, maksudnya meminta kepada Arius itu memahami konsep ini ya. Athanasius challenge the implied doctrine. Kalau dia maksudnya implikasi daripada doktrinnya Arius ya. Ya, when we address prayer or praise to the Son, kan Yesus sendiri mengatakan bahwa berdoalah atau mintalah pada Aku. Dan Yesus mengatakan ini ya, Yesus mengatakan mintalah kepada Bapa dalam namaku. Yang kedua, Yesus mengatakan mintalah kepadaku gitu. Jadi Yesus ini menjadi objek doa. Yesus ini menjadi objek permintaan gitu. Ya, kita tidak bisa berdoa kepada Allah dalam nama ciptaan yang lain gitu ya. Ciptaan yang lain itu tidak punya akses kepada Allah. Ya, ketika Yesus mengatakan mintalah dalam namaku, maka Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Yesus adalah Allah gitu. Nah, when we address prayer or praise the Son, we are actually adoring what is less than God. Jadi kalau misalkan Yesus bukan Tuhan, dan kita berdoa kepada dia, atau berdoa di dalam namanya, atau memuji dia, maka kita sedang memuji sesuatu yang lebih rendah daripada Allah. Nah, kalau kita menyembah sesuatu yang lebih rendah daripada Allah, maka Alkitab justru mengatakan sebaliknya, we are forbidden ya in scripture to worship creatures. Alkitab melarang kita untuk menyembah ciptaan yang lain. Alkitab melarang kita untuk menyembah berhala. Alkitab melarang kita untuk menyembah matahari, menyembah sesuatu yang hebat gitu ya, selain daripada Allah. Nah, kalau misalkan Arius mengatakan Yesus bukan Allah dan dia menjadi objek penyembahan, menjadi objek doa, maka sama saja kita sedang melakukan penyembahan berhala begitu ya. Karena kita menyembah sesuatu yang less than God, lebih rendah daripada Allah. Otomatis dia adalah ciptaan. If the Son is not divine by nature, ya, it is nonsense to worship him. Jadi kita itu, ini adalah satu implikasi dari doktrin Arius yang sebenarnya akan jatuh pada kegagalan, ya. Tak mungkin kita bisa menyembahnya dia. He became human so that we might become divine. Ini istilahnya yang terkenal ya daripada Athanasius. Dia itu menjadi manusia supaya kita itu menjadi ilahi. Bukan berarti kita menjadi Allah, bukan. Maksudnya, but this would be empty. Maksudnya itu kita itu bisa mendapatkan bagian di dalam hal ilahi. Dengan demikianlah dia menjadi manusia. Kalau dia tidak punya sesuatu yang ilahi dalam dirinya, bagaimana mungkin dia bisa membawa kita ke dalam satu bagian yang berilahi ya. But this would be empty. Jadi kalimat ini menjadi kosong if the Logos were not clearly different from every kind of existence that owes its being to something else, from every created things. Ya, jadi pernyataan ini menjadi sesuatu yang kosong, menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Bagaimana mungkin Kristus itu menjadi manusia supaya kita bisa menjadi ilahi? Pernyataan ini menjadi pernyataan yang kosong kalau dia bukan ilahi. Kenapa? Ya, tidak mungkin lah ya. Karena kalau dia tidak beda dengan semua ciptaan yang lain, ya tidak mungkin dia bisa membawa kita ke dalam satu aspek yang ilahi gitu. Ya, jadi ini dua summary daripada jawaban Athanasius atau respon Athanasius di dalam Arius kontroversi. Oke, kita akan melihat beberapa doktrin dari Athanasius ya, yang selain yang tadi, tapi nggak bisa banyak juga. Jadi hanya beberapa yang cukup signifikan gitu ya, memberikan kita pemahaman lah dalam sistematik teologi kita. Nah, di sini kita lihat doktrin penciptaannya dia. Dia mengatakan, dia membandingkan ya pemikiran Plato, ya, karena ini berhubungan dengan ciptaan, maka kita akan sedikit banyak dalam konteksnya Athanasius itu bicara atau menimbang itu ya pemikiran Plato. Nah, Plato mengatakan bahwa God had made all things. Ya, jadi Plato ini juga memiliki satu pemikiran bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu, tetapi berbeda ya di dalam beberapa hal yang substansial.
Dia mengatakan bahwa God had made all things out of the pre-existence and uncreated matter. Matter ini materi ya. Nah, jadi Plato mengatakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dari materi yang tidak diciptakan dan sudah ada sebelum diciptakan. Jadi kurang lebih ini adalah satu materi yang ada bersamaan dengan Allah. Bukan Allah yang ciptakan, tetapi ada materi yang sudah ada yang disebut sebagai pre-existence matter atau uncreated matter. Jadi ada materi-materi yang sebenarnya sudah ada sebelum Allah mencipta. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dari materi itu gitu. Jadi seperti tukang buat sesuatu udah ada tanah liatnya gitu ya. Jadi tanah liat itu bukan diciptakan oleh dia, tapi dia mengambil tanah liat yang sudah ada sebelumnya. Atau dia bilang just as the carpenter, ya, tukang kayu, make things only out of wood that already exists. Atau jadi seperti tukang kayu atau furniture yang bikin bikin furniture dari kayu yang sudah ada. Kayu itu bukan diciptakan oleh dia. Kayu tidak berasal dari dia, tapi kayu itu sudah ada dan dia hanya membentuk dari materi yang sudah ada. Itu kata Plato. Nah, sekarang Athanasius itu memberikan biblical view dia tentang bagaimana Alkitab itu melihat ciptaan. Apakah sama seperti Plato? Nah, dia mengatakan, but those who hold this view, orang-orang yang memiliki pandangan seperti ini, do not realize that tidak sadar bahwa dengan memegang posisi ini, deny that God is himself the cause of matter, ya, is to impute, ya, limitation to him. Jadi dengan mengatakan pandangan seperti pandangan Plato ini, maka orang-orang yang mengatakan hal ini atau orang yang memiliki pandangan seperti ini itu membuat Allah menjadi Allah yang terbatas, Allah yang tak mampu membuat materi. Bahwa materi itu menjadi sesuatu yang independen dari dia, ya, sesuatu materi yang tidak berasal dari dia. Maka Allah bukan sumber daripada materi itu. Ya, dia mengatakan God is himself cause of matter, ya. Jadi menyangkali bahwa Allah itu adalah sumber atau penyebab daripada materi dan memasukkan limitasi kepada Allah. Jadi membuat Allah itu menjadi Allah yang terbatas, Allah yang tidak mampu menciptakan sesuatu dari yang tidak ada. Ya. Just as it is undoubtedly a limitation on the part of the carpenter that he can make nothing unless he has the wood. Jadi hal seperti itu sama saja dengan mengatakan bahwa ya Allah itu betul-betul seperti tukang kayu, tukang furniture yang tidak akan mampu membuat furniture tanpa adanya kayu. Kalau nggak ada kayu kan si tukang kayu nggak mungkin bisa membuat furniture gitu. Jadi si furniture itu adalah karya bentuk itu ya, karya seni membentuk, bukan menjadikan kayu itu ada gitu. Kemudian mengatakan how could God be called maker and artificer, ya? Bagaimana mungkin kita menyebut Allah itu sebagai pembuat atau pencipta jika kemampuannya, ya, untuk mencipta itu dependent, ya, to make it dependent on some other cause, namely on matter itself. If he only worked up existing matter and did not himself bring matter into being, he would be not the creator but only a craftsman. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menyebut Allah itu Allah kalau kemampuannya untuk membuat itu atau mencipta itu bergantung kepada penyebab yang lain, yaitu materi, ya. Sebab jika demikian, kalau dia bekerja atau dia bisa mencipta hanya dengan ada materi yang sudah ada sebelumnya, maka dan dia tidak bisa membuat materi itu ada dengan sendirinya dari ketiadaan, maka dia bukanlah pencipta, tapi dia itu adalah craftsman, ya, yang membuat membuat karya-karya
seperti tukang kayu begitu, ya. Jadi craftsman, bukan creator, bukan maker. Jadi biblical view itu mengatakan bahwa Allah itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ya. Creatio ex nihilo, ya, dari yang tidak ada. Jadi kalau Allah mencipta dari materi yang sudah ada, maka ciptaan itu tidak mungkin dependent atau bergantung pada dia, sebab dia bukanlah sumber dari ciptaan. Dia hanya membentuk ciptaan, sama seperti tukang kayu. Meja yang dia buat bukanlah meja yang bergantung kepada dia, ya, bukan meja yang materinya itu dia yang buat, ya, tapi dia hanya membentuk saja menjadi meja. Dia cuma mengubah form, bukan matternya. Nah, Allah adalah yang membuat form dan matter, ya, bentuk dan materinya. Nah, Athanasius itu menegaskan bahwa creation is ordered and rational because the word of God governs it, ya. Nah, dia mengatakan lagi bahwa ciptaan itu tertata, ya, atau ordered, ya, tertata. Kan kalau kita lihat dunia ini kan tertata, ya, nggak ganti-ganti gitu, ya. Besok air itu basah, lalu besoknya lagi api yang basah gitu. Kan kita nggak nemu gitu, ya. Semuanya tertata. Kita lihat dunia ini penuh dengan tatanan yang bagus dan rasional. Ada hukum-hukum di situ yang tidak berubah, hukum-hukum yang kita bisa pelajari, yang kita bisa temukan, hukum-hukum yang begitu kompleks dan begitu luar biasa. Nah, ciptaan ini tertata dan rasional. Kenapa? Karena logos itu yang menopangnya, logos itu yang memerintahnya. Jadi ciptaan ini tuh berada di dalam pemerintahan sang logos gitu. Menurut Athanasius, ya, dia tulis di Contra-Gentes. Nah, God, dia bilang, who is good and the lover of humanity, ya, and the lover of humanity. Jadi Allah yang adalah Allah yang baik dan Allah yang mencintai kemanusiaan dan Allah yang peduli kepada jiwa yang dia ciptakan, ya. Ini kan definisi Allahnya. Sorry, dia menjelaskan tentang Allahnya dulu, ya. Di sini, ya. Ini tentang Allah semua. Nah, sampai sini. Nah, lalu dia bilang God is, dia bilang. Jadi ini kan cuma menjelaskan yang tadi. God is by nature invisible. Jadi Allah kan nggak kelihatan, kan? Allah nggak kelihatan, naturnya itu nggak kelihatan. God is by nature invisible. God is incomprehensible. Allah itu bisa dikenal, ya, tapi incomprehensible, tak bisa dipahami sepenuhnya. Allah tak bisa dipahami sepenuhnya. God is by nature invisible and incomprehensible, being above all created being, ya, melampaui semua ciptaan. Jadi Allah itu naturnya itu adalah natur yang kelihatan, natur yang tidak bisa dipahami secara utuh atau sepenuhnya, dan naturnya itu, dan dia adalah keberadaan yang melampaui seluruh ciptaan yang lain, tapi dia juga adalah Allah yang baik, Allah yang mencintai kemanusiaan dan mencintai jiwa yang diciptakan. Thus, oleh karena itu, ya, thus kemudian, because the human race would fail to attain knowledge of him, in that they were made from nothing while he was uncreated, ya. God so ordered creation to his own word, that while he is invisible by nature, he might nevertheless be known to people from his works, ya. Jadi dia bilang karena manusia itu, ya, manusia itu akan gagal untuk memperoleh pengetahuan tentang dia, kan dia itu invisible, ya, nggak kelihatan, kan kita nggak bisa observasi dia.
Dan pun kalau dia kita bisa kenal dia, tapi kita kenal dia itu secara incomprehensible, nggak bisa sepenuhnya dikenal. Jadi, dia kan adalah Allah yang baik dan Allah yang mencintai manusia, Allah yang mencintai jiwa yang dia buat. Jadi, manusia yang dia cintai itu akan gagal sebenarnya untuk mengenal tentang dia, ya. In that they were made from nothing, ya. While he was uncreated. Jadi God so ordered. Jadi Allah itu membuat ciptaan, ya, menata ciptaan melalui his own word, melalui firman-Nya. That while he is invisible, sementara dia itu invisible by nature. Jadi sementara dia itu gini ya, Allah itu menata ciptaan melalui firman-Nya. Kan tadi kan dikatakan bahwa ciptaan itu tertata dan nasional karena diperintah atau ditopang oleh Sang Firman. Dan Allah itu dan manusia itu pasti gagal untuk memahami Allah gitu ya. Untuk memahami Allah, karena Allah itu kan above all things dan dia itu incomprehensible dan itu invisible. Maka untuk supaya manusia itu bisa mengenal dia, kurang lebih begitu, Allah itu menata ciptaan melalui firman-Nya Sang Anak, sementara dia invisible by nature, tapi he might nevertheless be known to people from his works. Jadi karyanya dia itu adalah karya yang menggambarkan siapa dia gitu. Jadi tatanan ciptaan itu adalah wahyu daripada Allah, ya. Kan ini Allah, ya, God. Ya. Jadi God is invisible. Ya, God is invisible. Invisible, nggak kelihatan. Incomprehensible, tak bisa dipahami secara penuh. Nah, Allah ini kemudian menciptakan dunia melalui the sun, ya. Nah, the sun ini kan adalah God's own rationality, ya. Ini kan rasionalitasnya Allah, ekspresi rasionalitasnya Allah. Nah, Allah menciptakan ini melalui Sang Anak, lalu Sang Anak itu governs ciptaan, ya, creation. Nah, di sini kita lihat Allah yang tak kelihatan, Allah yang incomprehensible itu bisa kelihatan dari karya ciptaannya ini gitu. Ya. Nah, ini ciptaan ini sifatnya itu ordered, tertata. Berarti Allah yang tertata. Ciptaan ini rational. Lalu Allah ini Allah yang rasional. Jadi meskipun natur Allah itu berbeda dengan natur ciptaan, tetapi kita manusia di sini manusia, ya, kita melihat ciptaan ini, sebenarnya kan Allah itu mencintai manusia gitu kurang lebih, ya, mencintai manusia, menjelaskan Athanasius. Maka Allah menciptakan melalui anaknya, yaitu dunia yang tertata dan nasional. Jadi waktu kita melihat dunia ini, maka kita melihat Allah gitu. Jadi kita juga melihat Allah yang rasional, Allah yang tertata, Allah yang indah, Allah yang baik gitu ya, melalui ciptaan. Jadi ciptaan ini adalah God's own revelation. Oke? Gitu kurang lebih gambaran daripada Athanasius gitu.
Jadi manusia itu bisa mengenal Allah melalui ciptaan, ya. Because the human race would fail to attain knowledge of him, ya, in that they were made from nothing while he was uncreated, ya. God or the creation through his own word, while he is invisible by nature, he might nevertheless be known to people from his works. Jadi mempelajari alam, mempelajari dunia ini, mengenal dunia ini, itu adalah bagian yang integral dari hidup mengenal Allah, ya. Nah, kita lihat antropologi atau doktrin manusia daripada Athanasius, ya. Nah, Athanasius, kita lihat bahasa Indonesianya aja, ya. Athanasius memahami keberadaan manusia di dalam gambar, ya. Athanasius understands humanity's being, ya, keberadaan manusia itu in the image. Maksudnya karena kan Yesus itu adalah image of God, ya. Artinya itu adalah turunan dari keberadaan Sang Firman yang merupakan gambar Bapa, gitu. Jadi Yesus adalah the image of God. Kita juga image of God, tapi menurut dia, ya, keberadaan kita itu yang dalam gambar itu sebagai image Allah itu adalah turunan dari keberadaan Sang Firman yang adalah gambar. Jadi ia memakai istilah gambar, ya, dia hanya memakai istilah gambar atau image hanya untuk sang anak. Karena sang anak adalah the true image of God, the true image of God, the perfect image of God, sebagai refleksi sempurna dari Bapa. Nah, oleh karena itu dia bilang humanity, therefore, manusia itu adalah gambar dari gambar. Nah, bukan anak itu punya gambar lagi, bukan itu maksud Athanasius, ya. Maksudnya itu adalah ini adalah satu bentuk turunan, satu bentuk konsep. Konsepnya begini. Kemiripannya dengan Allah secara fundamental diartikulasikan sebagai partisipasi dalam pola dasar hubungan kemiripan anak dengan Bapa, gitu. Jadi ketika kita disebut sebagai the image of God, artinya kita itu adalah image of the image. Artinya itu kita itu berpartisipasi dalam pola dasar hubungan anak dengan Bapa. Karena nanti kita itu akan ada di dalam anak. Jadi kita itu image yang merupakan satu bagian yang sama dengan sang anak. Sehingga kita berpartisipasi dalam pola hubungan Bapa dan anak. Antara anak, sang logos, dengan bapaknya. Nah, kita menempatkan diri kita di dalam hubungan itu. Bahwa kita berpartisipasi sebagai anak di dalam sang anak untuk berhubungan dengan Bapa. Karena itu, hanya sang gambar sejati yang dapat memperbarui gambar yang rusak, yaitu manusia, atau hilang di dalam diri kita, gitu. Jadi, saya ulang, ya, saya jelaskan. Jadi maksudnya dia itu adalah kan yang namanya God itu Allah, yang namanya image itu cuman anak. Satu-satunya buat dia image itu hanyalah anak. Nah, ini kan image ini adalah the Son. Nah, kita ini kan image, ya. Kita disebut sebagai image of God. Ya, image of God itu maksudnya adalah Bapa dan anak ini punya satu pola relasi, ya, dan kita itu berbagian di dalam pola relasi ini melalui sang anak. Ya, jadi kita ini melalui anak ini kita berhubungan dengan Bapa, melalui Bapa berhubungan dengan anak, dan demikian seterusnya. Makanya kita berdoa di dalam sang anak, kita diselamatkan di dalam sang anak, kita hidup di dalam sang anak, ya, dan kita itu diterima oleh Allah di dalam sang anak, gitu. Jadi kita ini sebenarnya dalam segala sesuatu hubungan kita dengan Bapa di dalam sang anak. Karena itulah makanya karena dialah the true image of God, makanya
dialah yang bisa memperbarui image dalam diri kita yang rusak, ya, image of God dalam diri kita rusak. Karena apa? Karena kita itu nanti sebenarnya berbagian di dalam anak sebagai the image of God. Kita disebut anak Allah karena ini adalah anak, betul-betul anak Allah, dan kita di dalam sang anak sehingga kita ikut menjadi anak daripada Allah itu sendiri, ya. Kurang lebih begitu penjelasannya Athanasius. Nah, lalu di dalam tulisannya di dalam On the Incarnation, ya, dia mengatakan Tuhan itu baik, ya, atau lebih tepatnya dia adalah sumber kebaikan. Namun kebaikannya tidak cemburu, ya, cemburu dalam sini dalam pengertian iri terhadap apapun. Ya, bagaimana mungkin dia iri, ya? Allah tidak iri terhadap apapun, karena bagaimana mungkin dia iri kepada sesuatu yang dia buat, ya. Ia menjadikan segala sesuatu itu dari ketiadaan melalui firman-Nya. Jadi dia tidak mungkin iri. Tuhan itu baik, Tuhan itu sumber kebaikan. Dia tidak mungkin iri terhadap sesuatu lebih indah, karena keindahan itu semua berasal dari Dia, ya. Dia adalah sumber keindahan, sumber kebaikan. Maka tidak ada yang lebih baik daripada Dia, karena Dia adalah the good, sang baik itu sendiri. Dia adalah sang beautiful, ya, sesuatu yang sang indah itu sendiri. Maka dia tidak mungkin iri terhadap apapun, karena ia menjadikan segala sesuatu dari ketiadaan, ya, menjadi dari yang tidak ada melalui firman-Nya. Nah, di antara seluruh yang ada di bumi, ia paling menyayangi, ya, di sini kalimatnya adalah merciful terhadap umat manusia. Jadi dia paling sayang dengan manusia, dan dia adalah sumber kebaikan. Dia tidak mungkin jealous kepada apapun. Nah, dia mengatakan dia tidak menciptakan manusia sama seperti semua hewan irasional di bumi ini, melainkan menjadikan mereka sesuai dengan gambarnya sendiri, dan membagikan share kepada mereka kuasa firman-Nya. Sehingga manusia itu memiliki semacam refleksi dari sang firman, dan demikian menjadi rasional. Jadi rasionalitas kita itu adalah didapat dari sang anak, ya. Sehingga manusia itu dimampukan untuk tetap berada dalam kebahagiaan, blessedness, dan menjalani kehidupan sejati orang-orang kudus di surga. Jadi kita ini adalah makhluk yang rasional, makhluk yang khusus yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita ini memiliki atau berbagi di dalam gambarnya sendiri, yaitu gambar sang anak. Makanya Allah mengatakan dalam Kejadian 1, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya, kita ini kemudian akan menjadi government, ya, menjadi pemerintah atas segala sesuatu, baik untuk hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan di bumi ini. Nah, semuanya itu berasal daripada anaknya, ya. Jadi kita memiliki semuanya itu supaya apa? Supaya kita itu dimampukan untuk hidup dalam sebuah kebahagiaan atau dalam sebuah kelimpahan berkat, ya, blessedness. Dan kita itu mampu menjalani kehidupan sejati orang-orang kudus yang ada di surga. Jadi kita akan nanti menghidupi satu kehidupan yang baik, gitu. Kehidupan yang mencapai puncaknya, begitu kurang lebih, ya. Nah, di situ ini konsep daripada teologi Athanasius. Jadi kita hanya mempelajari sebagian untuk mengenal tentang Athanasius dan teologinya, dan nanti kita akan diskusikan dalam pemikiran Athanasius ini dalam kelas, ya. Thank you, selamat belajar, selamat berdiskusi. God bless you.